Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Percikan Iman, saya ada di Masjid Peradaban Percikan Iman Arjasari. Masjid ini alhamdulillah cukup megah, terdiri dari 3 lantai, dan yang paling bawah itu ada sekolah dan asrama. Saya memberi nama ini adalah Asrama Perjuangan. Di sinilah anak-anak kita dididik, diasah, dibiasakan, diberi jiwa untuk selalu menjadi yang terbaik. Karena inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak kita ke depan. Di bawah masjid ini ada asrama putra. Pertanyaannya, mengapa asrama putra kita tempatkan di bawah masjid? Karena mereka akan menjadi imam. Mereka akan jadi pemimpin minimal untuk keluarganya. Kami membiasakan anak-anak yang ada di sini untuk satu, mencintai masjid. Bagaimana cinta kalau tidak dibiasakan dekat? Mereka dibiasakan untuk sholat berjamaah, wajib di masjid. Bukan hanya sholat wajib saja. Sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, kemudian taklim di masjid. Terbayang tidak? Hampir setahun, ya, berbulan-bulan mereka tiap sholat di masjid. Mereka terus menghidupkan masjid sehingga mereka menjadi orang-orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Dan jangan lupa, itulah di antara ciri orang yang akan ditolong oleh Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung ke masjid, dan itu hanya bisa terjadi saat kita melakukan pembiasaan. Dan posisi asrama ini memang di bawah masjid. Ini persis dulu Universitas Al-Azhar yang monumental itu. Para gurunya mendidik anak-anak itu di Masjid Al-Azhar sampai kemudian menjadi Universitas Al-Azhar yang terkenal itu. Nah, kami ingin anak-anak yang sekolah di SMP Percikan Iman, mereka menjadi imam dalam keluarganya sebelum menjadi imam di masyarakatnya. Inilah alasan kenapa asrama putra itu kami khususkan di bawah masjid. Sahabat Percikan Iman, saya ajak sekarang untuk tur melihat asrama. Nah, disinilah anak-anak bersantai. Dalam arti ini tempat untuk diskusi, tempat baca buku, atau mungkin mengulang hafalan. Jadi ini tempat untuk bersantai. Dan alhamdulillah ini udaranya juga sirkulasinya sangat bagus. Sehingga memang ini menjadi tempat yang nyaman untuk bercengkerama, bersantai, berdiskusi, sehingga mereka benar-benar bisa mengisi waktu dengan penuh kemanfaatan. Nah, ini kira-kira apa? Ini adalah rak sepatu. Kami membiasakan mereka untuk hidup teratur, bersih, disiplin, termasuk cara menyimpan sepatu. Semua mereka punya. Ada Farhan, ada Asfar, dan seterusnya. Mereka simpan sepatu di sini. Rapih kan? Sepatu tersusun seperti ini. Kenapa harus rapi? Karena Islam mengajari kita untuk rapi, supaya hati kita juga rapi. Rapihkan sepatumu supaya jiwamu rapi. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah sana. Coba perhatikan, ini apa? Ternyata ini adalah tempat penyimpanan peralatan mandi. Lagi-lagi rapi, teratur, bersih. Mereka wajib menyimpan peralatan mandi pada tempatnya.
Jadi mereka ambil, tutup lagi ya, terus langsung ke kamar mandi. Nah, sudah saya jelaskan area luar. Yuk sekarang kita lihat bagaimana asrama anak-anak SMP Percikan Iman. Nah, ayah bunda, inilah asrama putra SMP Percikan Iman. Rapi, bersih, teratur, dan tentu saja nyaman. Nah, anak-anak di sini mereka diasah life skill. Dari mulai yang sederhana, misalnya bagaimana mereka menyimpan buku dengan rapi. Kalau punya snack disimpannya di mana. Termasuk juga ngeberesin kasur, bantal. Ini sebenarnya dikerjakan oleh mereka. Dan ada lagi life skill yang lain. Dan ini penting, bagaimana memahami orang lain. Karena di sini kan berbeda-beda. Latar belakangnya berbeda. Bisa mengerti orang lain, memaafkan orang lain, berempati. Ini semua perlu dilatih. Nah, life skill inilah mereka diasah, dibina di asrama ini. Nah, itulah asrama putra SMP Percikan Iman. Mohon doa agar kami diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah untuk melahirkan manusia-manusia, anak-anak yang beriman, beradab, berilmu, bermanfaat, sehingga mereka bahagia dunia dan akhirat. Saya doakan putra-putri, ibu bapak bisa sekolah di SMP Percikan Iman untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat.